Halo sahabat Merdeka dimanapun kalian berada, pada para pemirsa yang setia, selamat datang dan kembali lagi bersama kami di Belajar Bersama Pancasila, tempat kita dalam mendalami nilai-nilai luhur bangsa untuk membangun pendidikan yang lebih baik. Baik, dalam 15 menit ke depan kami akan menemani kalian yang akan membahas topik-topik yang tentunya sangat menarik yang berkaitan dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Kita mengambil tema apa Pak hari ini? Menanamkan nilai ketuhanan dalam pendidikan era digital. Ini saya Cahyo bersama narasumber hebat kita dari kota Yogyakarta. Ya, Ada siapa? nama saya Lutfi Irfantoro. Lutfi Irfantoro. Beliau merupakan sama-sama mahasiswa dari pendidikan profesi guru di Universitas Siliwangi, yang kebetulan saya undang untuk menemani dalam podcast kita hari ini ya Pak. Nah, seperti apa ya, mungkin awal ya, seperti apa nih pandangan Bapak terkait Pancasila seperti itu Pak dalam pendidikan? Untuk materi kali ini kan kita fokusnya kepada Pancasila ya. Jadi kita akan mengetahui dulu apa itu Pancasila. Seperti yang kita tahu adalah Pancasila sebagai dasar negara kita. Dasar negara ini tidak ditetapkan secara tiba-tiba, namun perlu rumusan yang mendalam dari buah pikiran dan nilai luhur yang mencerminkan bangsa kita. Tidak hanya itu, perjuangan mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk membentuk suatu susunan dasar negara yang menjadi sebuah pedoman yang bernilai luhur seperti itu, Pak. Baik, saya tergelitik tadi tentang tidak hanya perjuangan mengorbankan warga dan harta untuk membentuk suatu susunan seperti itu. Tentunya itu kan sudah disusun secara baik oleh para pendahulu kita kan seperti itu. Iya. Tentunya menjadi sebuah teladan yang perlu kita hormati. Nah, Pancasila ini mungkin kalau saya nambahin tentang apa yang Bapak Lutfi sampaikan tadi, Pancasila tidak serta memiliki nilai baik yang melekat pada dirinya ya Pak. Iya, tetapi betul. ada sebuah entitas ya, mungkin entitas yang bernaung dalam asas-asas tersebut. Kekuatan daripada nilai-nilai itu yang berhulu pada satu titik tertinggi yaitu pada dasar yang dirumuskan pertama itu tadi tentang ketuhanan yang Maha Esa kan seperti itu. Nah, menurut saudara ini, menurut Mas Lutfi, apa dari pengertian ketuhanan tersebut? Jadi sebelum masuk tentang ketuhanan, kita tahu ya asas pertama dari Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu telah menerapkan, telah mencerminkan, telah menaruh hati pada diri kita itu mengenai sesuatu entitas yang besar, sesuatu yang menaungi dari apapun dari kehidupan kita, yang menjadikan asas itu pertama yaitu ketuhanan. Jadi ketuhanan ini adalah sebuah nilai yang tertanam pada diri kita, terutama bangsa Indonesia, untuk mengakui sebuah kekuatan yang maha dahsyat, sebuah entitas yang berkuasa dalam membangun sebuah kehidupan di negara kita. Maka dari itu asas pertama ini yaitu ketuhanan ditaruh di paling atas, yang menjadikan asas-asas di bawahnya itu berhulu pada sesuatu yang tadi yang besar tadi seperti itu. Baik, sangat menarik sekali. Dari yang kita ketahui ya Pak ya, bahwa pendidikan itu tidak lepas hanya dari nilai ketuhanan tadi yang Bapak Lutfi atau Mas Lutfi sampaikan itu. Nah, sangat menarik sekali ya Pak, penjelasannya sangat kompleks. Nah, menanggapi jawaban dari Bapak tadi, nah sekarang kan kita akan masuk bahasan pada pendidikan era digital ya Pak, tentang tema tadi kita. Nah, apa tanggapan saudara mengenai itu Pak? Tentang digital tadi Pak? Kalau membahas di era digital ya, jadi seperti yang kita tahu zaman itu telah berubah. Adanya perkembangan teknologi menjadikan kehidupan manusia itu memiliki perubahan yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan seperti itu. Jadi era digital ini masuk atau merambah pada dunia pendidikan yang kita lalui sekarang. Jadi pendidikan ini sudah berbasis dengan teknologi yang mengarah pada digitalisasi. Jadi setiap aspek-aspek pendidikan ini sekarang didukung dengan proses ataupun implementasi dari digitalisasi seperti itu. Nah, kenapa disebut era digital? Karena tidak hanya di pendidikan, melainkan ada di bidang sosial, budaya, politik seperti itu. Jadi era yang besar ini menjadikan sebuah digitalisasi itu masuk ke ranah-ranah yang tidak hanya memasuki di dunia pendidikan saja. Berarti dapat dikatakan ya Pak bahwa nilai-nilai ketuhanan itu diperlukan dalam pendidikan era ini kan? Iya, betul. Nah,
Mungkin saya akan gambarkan secara singkat ya Pak ini. Di era digital ini, teknologi ini kan memudahkan kita dalam belajar dan berkomunikasi. Nah, namun bagaimana nih caranya nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama itu tetap kita tanamkan nih di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat ini pada zamannya sekarang ini Pak. Nah, mari kita bahas mendalam nih terkait itu seperti apa Pak. Nah, jadi era digitalisasi ini atau kita singkat saja era digital ini menjadi sebuah tantangan khusus ya bagi pendidikan kita di Indonesia. Benar sekali. Yang dimana era digital ini mulai menggerus pendidikan kita yang berasaskan Pancasila, yaitu yang kita bahas tadi yang utama adalah nilai ketuhanan seperti itu. Jadi akses informasi yang tidak terbatas dapat mempengaruhi pandangan spiritual anak. Ya, benar. Dan yang kedua, kurangnya pengawasan dapat dalam penggunaan teknologi ya seperti itu bisa menjauhkan anak dari pembelajaran nilai-nilai agama. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana sih untuk menghadapi tantangan tersebut? Hal yang pertama dilakukan adalah pendidikan dari keluarga. Nah, karena anak sendiri jika dia sudah ditanamkan nilai-nilai ketuhanan pada dirinya, yang kedepannya nanti dia telah memahami, dia akan dapat menangkal hal-hal buruk ataupun dapat menyaring ya baik buruknya dari sesuatu itu. Yang kita bahas adalah digitalisasi. Jadi saat anak itu kita ajari secara mulai dari awal hingga akhir hingga mencapai pemahaman bahwa nilai-nilai ketuhanan itu perlu ditanamkan pada diri, ya nanti kedepannya insya Allah dia akan memahami bahwa segala dampak dari luar, yang dampak dari digital, dari era digital yang masuk ke ranah pendidikan, dia akan dapat memilah-milah itu menjadi sebuah keuntungan atau menjadi sebuah kekuatan, bukan menjadi sebuah kekurangan ataupun hal yang mengharus pendidikan seperti itu. Jadi memang harus ditanamkan sejak dini oleh keluarga seperti itu. Baik, nah sangat menarik tadi ya Pak tentang keluarga tadi ya Pak. Nah, bagaimana nih cara menanamkan atau mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang berkaitannya dengan sila pertama tadi tentang agama ini Pak? Bagaimana menurut Bapak Lutfi? Jadi memang penggunaan teknologi di era digitalisasi ini menjadi sebuah momok ya, menjadi sebuah isu yang kita angkat karena ini potensi ataupun pengaruhnya besar terhadap anak ya, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, saat anak sendiri mengenyam pendidikan, mereka tidak lepas dari penggunaan teknologi yang berbasis pada era ini adalah digital. Nah, penggunaan ini perlu kita lakukan dengan cara pengawasan dan pendampingan. Itu dua pokok yang menjadi dasar bagaimana menanamkan ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan dalam pendidikan di era digitalisasi seperti ini. Jadi untuk penggunaan teknologi ini kita harus memahamkan kepada anak bahwa agama untuk bahwa nilai-nilai ketuhanan dalam pendidikan itu perlu, karena pada era sekarang ya anak-anak itu memang semakin lebih pintar ya, semakin lebih cerdas ya terutama dalam penggunaan teknologi. Nah, tapi apakah penggunaan teknologi itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan? Nah, jangan sampai kita menggunakan teknologi yang berbasis digital itu disalahgunakan ya, seperti ya anak-anak sekarang itu mudah sekali terkena dampak negatif, seperti salah satu contohnya adalah pornografi seperti itu. Nah, era digital itu kan membantu perputaran informasi atau penyebaran informasi itu menjadi lebih mudah didapatkan oleh anak. Nah, jika kita tidak memberi pemahaman yaitu dengan cara pengawasan dan pendampingan, anak itu akan bisa menyalahgunakan penggunaan teknologi yang berbasis digital seperti itu. Baik, penjelasan yang sangat jelas ya Pak mengenai ketuhanan tadi, pentingnya ketuhanan dalam pendidikan di agamaan seperti itu. Nah, mungkin bisa lanjut tentang bagaimana nih nilai ketuhanan menjadi inspirasi dan praktik baik dalam pendidikan di Indonesia ini Pak. Nah,
karena kita sudah memahami tadi ya nilai-nilai ketuhanan dalam dunia pendidikan, kita akan langsung masuk kepada implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam pendidikan. Nah, itu memang benar. Yang tadi yang saya sebutkan itu bahwa penanaman ini yang pertama dilakukan oleh keluarga sendiri, yang seperti itu. Nah, sekarang kita akan bergerak pindah dalam dunia pendidikan. Siapa sih yang berperan dalam membangun nilai-nilai ketuhanan di dunia pendidikan? Nah, khususnya ini adalah guru. Nah, guru ini harus mengerti bahwa nilai-nilai ketuhanan dalam asas Pancasila seperti itu perlu diterapkan dalam dunia pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan kita yang berlandaskan Pancasila tidak hanya menciptakan murid yang cerdas ataupun intelek, tetapi menciptakan murid yang memiliki karakter, kepribadian ataupun sifat-sifat yang baik, karena dari sifat-sifat yang baik itu akan melahirkan manusia yang seutuhnya seperti itu. Nah, bagaimana sih guru ini menerapkan atau memberikan nilai-nilai ketuhanan pada pendidikan yang dilakukan oleh siswa? Nah, yang pertama adalah guru sendiri perlu memahami bahwa kepercayaan atau nilai ketuhanan itu perlu disampaikan, perlu diajarkan, perlu diberikan pemahaman kepada murid untuk kedepannya agar murid-murid itu menjadi murid-murid yang baik. Nah, yang kedua adalah dilakukannya kolaborasi antar guru dan warga sekolah yang lainnya. Jadi saat misalkan guru IPA ataupun guru IPS mengajarkan materinya, dia harus menyisipkan atau menyisipkan ya nilai-nilai ketuhanan pada pelajarannya. Tidak hanya itu, guru juga harus berkolaborasi dengan guru-guru lain. Jadi tanggung jawab untuk memberikan pelajaran nilai-nilai ketuhanan itu atau menanamkan ketuhanan itu tidak hanya pada guru agama saja, melainkan guru-guru lain seperti guru mata pelajaran, guru produksi maupun warga sekolah lain turut andil dalam memberikan pelajaran atau edukasi dalam nilai-nilai ketuhanan yang diterapkan pada pendidikan. Baik, penjelasan yang sangat lengkap sekali, sangat menarik ya Pak, tentunya bagi para pemirsa. Nah, mungkin kita memasuki ke statement terakhir atau memasuki ke part terakhir, yaitu bagaimana dari yang Bapak Lutfi sampaikan ini maksudnya kita rangkum kembali kan Pak ya, kita simpulkan bahwa menanamkan nilai ketuhanan di era digital ini bukan hal yang mustahil ya Pak, dengan pendekatan kreatif yang bermanfaat dan memanfaatkan teknologi yang secara positif kan seperti itu. Kita bisa mendidik generasi muda yang tentunya berlandaskan asas-asas ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Baik, untuk pada statement kali ini, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Bapak Lutfi? Ya mungkin tambahan sedikit ya. Jadi untuk nilai-nilai ketuhanan ini tidak hanya menciptakan murid untuk melek ilmu, tetapi melek iman. Melek iman, benar sekali. Baik, terima kasih pada pemirsa yang sudah setia menonton podcast kita hari ini. Saya Cahyo Purnomo bersama Lutfi yang telah menemani 15 menit kita hari ini. Semoga menjadikan manfaat bagi kita, terutama pada generasi muda dan para tentunya calon-calon. Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia dalam menonton podcast kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat bagi para kalangan masyarakat pendidik terutama, dan pada para pemirsa dimanapun kalian berada. Saya Cahyo Purnomo dan bersama saya Lutfi Pantoro pamit undur diri. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.